Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Surat Berharga. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Irman Tatali. Untuk Irman dipersilakan. Yang pertama, pengertian surat berharga. Hukum surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk lazim yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai commercial paper atau negotiable instrument. Dikatakan surat berharga karena surat berharga tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Dikatakan commercial paper karena surat berharga tersebut memang seringkali tidak hanya dijadikan sebagai pengganti uang atau sebagai alat pembayaran, tapi karena surat-surat tersebut juga dijadikan objek diperdagangkan. Dikatakan negotiable instrument karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan, tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut. Inilah mengapa surat berharga disebut pula dengan sebagai commercial paper, karena menjadi objek transaksi komersial di samping sebagai alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai. Menurut Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang diterbitkan secara sengaja oleh penerbit sebagai bukti pemenuhan suatu prestasi dalam bentuk uang, tetapi pembayaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran lain, seperti surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga atau penyertaan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat. Dengan diberikannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya diserahi hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang ada di dalamnya. Dalam definisinya, Abdul Qadir Muhammad lebih menekankan pada surat berharga sebagai alat pembayaran pengganti uang. Pandangan ini dipengaruhi oleh keyakinan yang umum di Amerika Serikat yang menganggap surat berharga yaitu kertas perdagangan atau instrumen yang dapat dipertukarkan sebagai alat pembayaran pengganti uang, seperti yang ditunjukkan oleh hakikat surat berharga yang dikemukakan oleh John D. Donald. Selain itu, istilah surat berharga dapat ditemui juga dalam pasal 197 ayat 8 Hukum Acara Perdata atau Head Agent Indonesia's Reglement, yaitu penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur termasuk uang tunai dan surat berharga boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh yang ada di tangan orang lain.
tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencarian sendiri. Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh saudara Ridho Melek. Baik, jadi kita masuk pada sejarah surat berharga. Jadi pada masa awal perdagangan antar negara, keuntungan daripada pedagang hanya berupa barang. Karena perdagangan dibiarkan dengan sistem barter. Sebagai contoh, seorang pedagang yang berasal dari Italia membawa 2 kapal penuh dengan anggur menuju Inggris. Mereka akan kembali membawa 2 kapal penuh dengan bulu wol. Seiring dengan perkembangan perdagangan Italia tersebut tidak perlu berangkat sendiri ke Inggris untuk mengirimkan kapalnya yang berisi anggur, tapi dia akan mengutus agen di Inggris untuk menerima anggur tersebut, menjualnya dan mengirim hasil penjualan tersebut ke Italia. Apabila si pedagang dari Italia tetap menginginkan keuntungannya untuk dibelikan barang, maka agen di Inggris tidak mengalami kesulitan. Para pedagang memikirkan cara yang bisa dipakai agar laba yang diperolehnya dari luar negara dapat diperoleh kembali sesuai dengan nilai mata uang di negara asalnya. Pemikiran inilah yang mendorong perkembangan surat berharga. Pada saat tersebut, surat berharga negotiable instrument akan terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu draft yang berfungsi sebagai alat bayar tunai dan terdiri atas wesel dan cek atau bills of exchange, dan note yang berfungsi sebagai alat bukti hutang yang bisa diperdagangkan dan terdiri atas surat promise, surat akset. Surat berharga sudah dikenal luas oleh masyarakat internasional sejak lama beratus tahun yang lalu, yang kemudian seiring dengan berkembangnya hukum tertulis, beberapa negara besar yang menjadi rujukan atau sumber hukum secara internasional mulai memasukkan peraturan mengenai surat berharga atau negotiable instrument dalam peraturan hukum tertulis mereka. Nah, selanjutnya sejarah kodifikasi hukum surat berharga di Indonesia. Peraturan hukum dagang yang disusun oleh atau dibentuk di Perancis pada tahun 1807 dengan nama Code de Commerce yang terpisah menjadi Code Civil dan Code Commerce sampai tahun 1838 masih berlaku di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1838 pemerintah Belanda berhasil mengesahkan Wetboek van Kohandel Nederland yang didasarkan asas kondonasi tersebut sejak 1 Mei 1848 juga diberlakukan di Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia merupakan jajahan Belanda. Sesudah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang, WVK dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selanjutnya kita masuk pada dasar hukum dari surat berharga. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi 2, yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan yang kedua itu surat berharga yang diatur di luar KUHD. Surat berharga yang diatur surat sanggup, promes, serta kuentasi atas tunjuk sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah yang pertama itu ada wesel yang diatur dalam buku artikel ke-6 bagian pertama sampai dengan ke-12 KUHD. Surat sanggup diatur dalam buku 1 titel ke-6 dalam bagian 13 KUHD. Cek diatur dalam buku 1 titel ke-7 dapat bagian ke-10 KUHD dalam bagian ke-10 KUHD. Kuintasi atas tunjuk diatur dalam buku titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Jadi pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam buku titel 6 dan 7 KUHD. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kirna Akuba. Saya dari kelas HES 4B. Jadi saya akan membacakan materi kami yang ketiga, yaitu jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada wesel. Istilah wesel dalam bahasa Belanda disebut wisselbrief atau bill of exchange dalam bahasa Inggris, atau letter de charge dalam bahasa Prancis, dan wesel dalam bahasa Jerman. Secara etimologi, kata wesel berada dari bahasa Arab al-wasail, wasilah, tawasul, yang berarti jalan atau alat perantara. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa diketahui bahwa surat wesel memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitnya. Yang kedua merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga, pihak-pihak yang terkait adalah tracker, tersangkut atau tertarik betrokene, penerima nemer, pemegang holder, dan endosan. Yang kedua ada cek. Istilah cek berasal dari kata Inggris checkui yang berarti mencocokkan. Dalam pengertian itu juga meliputi melihat serta memperlihatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjukkannya supaya membayar sejumlah uang pemegangnya. Secara sederhana, cek diartikan sebagai surat perintah tidak bersyarat dari penerbit kepada tertarik atau bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada nama atau pihak yang tersebut dalam cek atau kepada pihak lain yang ditunjukkannya di tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang ketiga ada biljet giro. Istilah biljet giro berasal dari kata bahasa Belanda. Kata biljet giro terdiri dari dua kata, yaitu biljet yang berarti surat dan giro berarti simpanan nasabah pada bank yang pengambilalihan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam pengertian lain, Munir Fuadi merumuskan pengertian biljet giro sebagai suatu perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindahulukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam sejumlah yang cukup. Dana tersebut dipindah bukukan atau ditransfer ke rekening baik pada bank yang sama atau pada bank yang lain milik pihak yang namanya tersebut dalam biljet giro tersebut. Yang keempat ada promes. Istilah promes yang dalam bahasa Belanda disebut promesse adalah suatu perjanjian dagang yang berisi pengakuan utang dari pihak yang berutang dan bernilai uang sekian sehingga surat promes itu dapat diperdagangkan. Selaku proses amtonder, kesanggupan ini tidak berbeda dari kesanggupan dalam surat aksep, yaitu kedua-duanya tanpa unsur setelah ada permintaan. Secara sederhana, surat promes atas pembawaan atas unjuk atau promesse antonder itu berisikan kesanggupan penandaan tangan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diperlihatkan kepada pemegang atau tertunjuk. Sebagaimana hal surat sanggup dalam penerbitan promes hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu pihak penanda tangan sebagai penerbit dari pihak pemegang. Dan menurut HMN Pusworsujipto, yang dimaksud dengan surat sanggup atau promes adalah surat atau akta yang berisi kesanggupan seseorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya. Itu materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi tentang contoh kasus surat berharga. Contoh kasus surat berharga dilakukan oleh saudara Awi terhadap saudari Lisa, di mana saudara Awi membayar tagihan ayam potong dengan menggunakan biljet giro. Tersangka Awi mengaku dia sudah lama berdagang ayam dari Perbaungan maupun di luar kota. Tetapi masih banyak pedagang ayam enceran yang belum membayar, sehingga kondisinya berakhir pailit. Biljet giro tersebut berjumlah 317 juta rupiah. Setelah jatuh tempo, clearing dicek,
Ternyata rekening tersebut kosong. Merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke Mapolres Tebang Tinggi. Ungkap Kasat Reskrim AKP Sugeng melalui Kasubag Reskrim, melalui Kasubag Humas Mapolres Tebang Tinggi AKP Sagala. Menurut Sagala, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 lalu, di mana saudara Awi memesan ayam potong kepada saudari Lisa. Semula saudara Awi akan membayar ayam potong tersebut dengan harga 250 juta dan tersisa bon ayam berjumlah 317 juta rupiah. Uang ayam 250 juta rupiah dibayar tersangka Awi secara kontan dan sisanya dibayar saudara Awi dengan baliat giro. Dan ternyata baliat giro tersebut kosong. Untuk menghindari tagihan dari korban, akhirnya saudara Awi melarikan diri dan ditemukan di kompleks perumahan ke Pekanbaru. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1 yang berjudul tentang surat berharga. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.